Halo, selamat datang di channel Pena Tetangga, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, terima kasih, langsung saja kita ke ceritanya. Aku Reza, usia 34 tahun. Aku seorang pegawai swasta yang hidup sederhana, tapi cukup. Sudah 3 tahun aku menikah dengan Lita, wanita yang dulu kucintai setengah mati. Cantik, ramah, dan katanya dulu dia mencintaiku apa adanya. Awalnya rumah tangga kami baik-baik saja. Tak mewah, tapi bahagia. Kami tertawa bersama, makan malam sambil cerita hari itu bagaimana. Tapi segalanya berubah ketika Lita mulai bekerja sebagai asisten pribadi seorang pengusaha kaya bernama Dimas Hartanto. Aku tak pernah melarang Lita bekerja. Aku percaya padanya. Tapi sejak dia mulai kerja di perusahaan Dimas, ada yang berubah. Dia pulang makin malam, sering terlihat bingung sendiri, dan tak lagi tertawa saat aku mencoba membuat lelukon receh seperti dulu. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Sayang, kamu capek ya? Mau dipijitin?" Dia hanya mengangguk pelan, tak menatapku. "Capek banget, Za. Besok ada business trip ke Bali, aku ikut Pak Dimas." Hatiku bergetar. "Cuma berdua?" "Enggak lah," jawabnya cepat. Tapi tak ada kepercayaan di suaranya, hanya gugup, sesuatu yang dia sembunyikan. Sejak saat itu, aku mulai curiga. Tapi rasa cinta ini menutup mataku. Hingga suatu sore, aku melihat mobil mewah berhenti di depan rumah. Lita turun, dan pria itu, Dimas, ikut keluar. Mereka tertawa bersama, terlalu dekat, terlalu nyaman. Malamnya aku menunggu dia bicara, tapi dia diam. Tak satu pun kata keluar, kecuali ketika dia bilang ingin tidur cepat. Pura-pura lelah. Padahal aku tahu, peluhnya bukan dari kantor. Keesokan harinya, aku nekat mengikuti Lita. Ternyata dia tak ke kantor. Mobil itu menjemputnya dan mereka pergi ke sebuah villa di luar kota. Di sana aku melihat segalanya dengan mata kepala sendiri. Cintaku hancur. Dunia runtuh. Tapi aku diam. Aku pulang tanpa bicara apa-apa. Hingga malam Lita pulang dan mendapati aku duduk di ruang tamu. Menatap kosong. "Kamu tahu?" tanyanya dengan suara rendah. Aku mengangguk. Tak mampu berkata. "Maaf, Za. Aku gak bisa bohong lagi. Dimas menawarkan hidup yang gak pernah kamu bisa kasih. Maaf." Aku tertawa pahit. "Jadi kamu pilih uangnya?" Dia menunduk. "Aku pilih kenyamanan. Aku capek hidup susah terus." Aku menatap wanita yang dulu kucintai dengan tulus. "Kamu tahu yang paling menyakitkan? Bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu pernah bilang aku cukup." Dia pergi malam itu juga. Tak menoleh. Hanya menutup pintu dengan pelan, seperti rasa yang perlahan mati. Dan aku? Aku mengumpulkan sisa-sisa harga diri, merangkak dari patah hati. Karena pada akhirnya mungkin cinta tak pernah cukup untuk orang yang haus akan dunia. Beberapa minggu setelah kepergian Lita, rumah ini terasa terlalu sunyi, terlalu besar untuk sendiri. Piring makan tetap 2, walau hanya 1 yang digunakan. Gorden di kamar masih dibiarkan terbuka setengah, seperti kenangan yang belum sepenuhnya bisa ditutup. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Bangun, mandi, berangkat kerja, tapi semuanya hambar. Teman-teman di kantor mulai sadar ada yang berubah dariku. Senyumku hanya formalitas. Gelak tawa mereka tak lagi kutanggapi. Sampai suatu hari, aku duduk di bangku taman setelah pulang kerja, hanya menatap kosong ke langit. Tiba-tiba, seorang perempuan tua duduk di sampingku. Ia menatapku sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Kamu kehilangan seseorang ya?" Aku hanya menoleh pelan. "Iya, istri saya." Dia tersenyum. "Orang yang mencintaimu gak akan pernah membuatmu merasa ditinggalkan. Kalau dia pergi, berarti dia bukan rumahmu." Entah kenapa, kata-kata itu membuat dadaku sesak, tapi juga sedikit lega. Hari-hari berikutnya aku mulai mencoba bangkit. Aku daftar ke kelas menulis di akhir pekan. Menulis jadi pelarianku. Di sana, aku bertemu dengan seorang wanita bernama Dinda. Beda dari Lita, Dinda tak mencolok, sederhana, tapi ada ketenangan setiap kali bicara dengannya. Dinda pernah bilang, hati yang pernah patah bisa pulih, asal jangan terus digenggam serpihannya. Aku tak sadar sejak kapan mulai nyaman. Tapi Dinda tak pernah menuntut, dia hanya ada menemani tanpa memaksa. Hingga suatu hari, aku menerima undangan pernikahan. Aku termenung lama, tak ada marah, hanya hampa. Tapi kali ini aku tidak hancur. Aku tidak mengurung diri, aku hanya menatap undangan itu, kemudian membuangnya ke tong sampah dan menarik napas dalam. Malam itu aku bertemu Dinda. Kami duduk di tempat biasa, makan gorengan dan teh hangat. "Kamu kelihatan lebih tenang hari ini," katanya. Aku tersenyum. Mungkin karena akhirnya aku benar-benar melepas. Dinda menatapku.
Dan kalau kamu siap memulai lagi, kamu gak harus jalan sendiri. Aku menggenggam tangannya perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa mungkin aku bisa bahagia lagi. Sejak malam itu, malam di mana untuk pertama kalinya aku menggenggam tangan Dinda. Bukan sekadar genggaman, tapi simbol bahwa aku telah benar-benar melepaskan masa lalu. Aku tak tahu apakah ini cinta yang baru, atau hanya perasaan nyaman yang tumbuh karena luka yang sama. Tapi satu hal pasti, Dinda membuatku ingin jadi lebih baik, bukan lebih kuat untuk bertahan, tapi lebih hidup. Kami mulai sering bertemu, bukan pacaran seperti anak muda yang sedang kasmaran, tapi lebih seperti dua orang dewasa yang sama-sama tahu bahwa hati yang remuk tak bisa dipaksa sembuh dengan cepat. Kami tertawa, bercerita, kadang menangis tanpa alasan, dan semuanya terasa. Suatu sore, Dinda datang ke rumahku. Dia membawa satu kotak kecil berisi naskah novel yang kubuat diam-diam selama ini. Aku tahu kamu belum berani kirim ke penerbit, tapi aku udah bacain semuanya. Reza, kamu nulis dari luka, dan itu indah. Aku kaget. Kamu baca semua? Dia mengangguk, dan aku yakin dunia butuh tahu kisahmu. Aku tak bisa berkata-kata, hanya satu kalimat yang keluar dari bibirku. Terima kasih, karena gak pernah ninggalin aku. Dinda hanya tersenyum dan menjawab, karena kamu juga gak pernah menutup hatimu buatku. 2 tahun kemudian, bukuku terbit. Judulnya sederhana, Meninggalkan yang Tak Pernah Kembali. Laris. Bahkan masuk dalam daftar bestseller nasional selama berminggu-minggu. Banyak orang bilang tulisanku menyentuh karena jujur. Tapi mereka tak tahu, setiap kata dalam buku itu ditulis sambil menahan tangis. Hari peluncuran buku, ada satu tamu tak terduga datang. Lita. Dia datang sendirian. Lebih kurus. Wajahnya tak secerah dulu. Tak ada kilau di matanya seperti ketika ia memilih pergi bersama Dimas. Aku baca bukumu, katanya pelan saat kami bertemu di belakang panggung. Aku mengangguk. Kamu suka? Bukan masalah suka atau enggak, tapi aku tahu kamu nulis tentang kita. Aku tak menjawab. Dimas, dia ternyata enggak seperti yang aku kira. Hidup nyaman, iya, tapi dia terlalu sibuk buat segalanya, kecuali aku. Aku memandangnya. Dulu aku ingin sekali mendengar kalimat itu, tapi sekarang rasanya hambar. Reza, aku minta maaf. Aku tersenyum kecil. Aku sudah memaafkan lama, bahkan sebelum kamu minta. Dia menunduk. Kalau waktu bisa diulang, tapi waktu gak bisa diulang. Lid, kita hanya bisa jalan ke depan. Tiba-tiba, Dinda datang menghampiri, membawa 2 gelas teh. Lita menatapnya. Mungkin ada sedikit luka di matanya, tapi dia tahu tempat itu bukan lagi miliknya. Aku senang kamu bahagia, katanya akhirnya. Dan dia pergi lagi. Tapi kali ini bukan meninggalkan. Kali ini, dia benar-benar melepaskan. Beberapa bulan kemudian, aku melamar Dinda. Bukan dengan cincin mahal, bukan di tempat mewah. Hanya di taman tempat kami biasa duduk, makan gorengan, dan berbagi luka. Dinda, kataku waktu itu, kamu datang saat aku hancur. Tapi kamu gak bantu aku jadi kuat. Kamu bantu aku jadi utuh. Mau hidup bareng aku. Dia menangis sambil tertawa. Reza, kamu gila. Tapi kamu suka kan? Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga dan beberapa teman dekat. Tak ada pesta megah, hanya senyum tulus, pelukan hangat, dan mata yang tak bisa berhenti saling menatap. Saat aku mengucapkan ijab kabul, jantungku berdetak tak beraturan, bukan karena gugup, tapi karena aku tahu. Kali ini, aku memilih bukan karena cinta semata, tapi karena aku yakin, aku menemukan rumah yang sesungguhnya. Dinda memelukku erat saat kami duduk berdampingan. Aku melihat matanya berkaca-kaca, dan dia berbisik pelan, akhirnya kamu benar-benar pulang. Hari-hari setelah pernikahan kami diisi tawa dan kebiasaan kecil yang tak pernah aku sadari bisa begitu berarti. Membuat kopi pagi bersama, mencuci piring sambil bersenda gurau, menonton film buruk tapi tertawa karena komentar satu sama lain. Tak ada drama, tak ada luka, hanya hidup yang berjalan perlahan tapi hangat. Suatu malam, saat hujan turun deras, Dinda datang ke ruang kerjaku sambil membawa secangkir teh. Dia memandang layar laptopku yang kosong. Kamu gak nulis lagi? Tanyanya pelan. Aku menghela napas. Entah kenapa, saat hatiku tenang, kata-kata justru tak datang. Dia tertawa kecil. Mungkin karena kisahmu yang penuh luka sudah selesai. Mungkin sekarang kamu harus menulis kisah orang lain. Atau kisah kita. Aku menatapnya. Dan malam itu aku mulai menulis lagi. Tapi bukan tentang kehilangan. Kali ini, aku menulis tentang bertemu kembali. Tentang membangun dari puing. Tentang seseorang yang tak menyelamatkanmu, tapi duduk di sebelahmu, memegang tanganmu dan bilang, kita lewati ini bareng-bareng. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun. Buku keduaku terbit,
Judulnya Perempuan yang Menyalakan Lagi Hidupku. Banyak yang bilang tulisanku lebih matang, lebih dewasa, lebih ringan. Aku hanya tersenyum. Mereka tak tahu, itu karena penulisnya kini tidak menulis dari luka, tapi dari cinta yang tumbuh setiap pagi bersama satu orang yang sama. Sampai pada suatu hari, di sebuah acara diskusi buku, aku kembali melihat wajah dari masa lalu, Lita. Kali ini dia tak datang sendirian. Dia menggendong seorang anak laki-laki kecil. Di belakangnya seorang pria berdasi, tapi tak lagi terlihat meyakinkan. Dimas. Kami bertatapan, tak ada kata, hanya anggukan sopan. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat dari wajah Lita sebelumnya. Penyesalan yang dalam, tapi juga penerimaan. Dia tak lagi mencoba kembali, tak lagi ingin menjelaskan. Hanya ingin mengakui bahwa semua yang terjadi memang harus terjadi. Dinda menggenggam tanganku saat itu dan aku menoleh padanya. Dia tersenyum seolah tahu segalanya. Malamnya, Dinda duduk di sampingku. Kamu nggak marah kan ketemu dia lagi? Aku geleng kepala. Enggak, justru aku bersyukur kalau dia nggak pergi, aku nggak akan ketemu kamu. Dinda menyenderkan kepalanya ke bahuku. Dan kalau kamu nggak patah waktu itu, kamu nggak akan tahu betapa berharganya saat-saat kita sekarang. Pelukan kami malam itu adalah jawaban dari segala pertanyaan yang pernah kutanyakan kepada langit, kepada waktu, kepada hidup. Tidak semua kehilangan itu buruk. Tidak semua perpisahan itu akhir. Kadang, Tuhan mengikis habis semuanya, agar bisa menggantinya dengan sesuatu yang lebih layak. Aku pernah kehilangan istri karena pria kaya, tapi aku menemukan cinta sejati dari perempuan yang bahkan tak pernah mencoba menyelamatkanku. Dia hanya menemani dan itu cukup. Dan akhirnya bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang mau bertahan dan tumbuh bersamamu, bahkan saat kamu sedang dalam versi terburukmu. Cerita ini bukan tentang Lita, ini tentang Dinda. Dan tentang aku yang akhirnya tahu, luka tak harus disembuhkan, cukup dipeluk dan dimaafkan. Karena dari sana, kisah baru bisa benar-benar dimulai. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Jalanan licin, langit kelabu, tapi di dalam rumah kecil kami selalu ada kehangatan yang tak pernah padam. Dinda mulai suka berkebun. Ia menanam cabai, tomat, dan beberapa bunga kecil di halaman depan. Aku suka mengamatinya dari jendela sambil menyeruput kopi pagi dan berpikir betapa hidupku kini sederhana tapi terasa lengkap. Suatu sore saat kami duduk di beranda sambil menikmati angin, Dinda membuka percakapan dengan nada pelan. Zah, kamu pernah mikir gak, kalau kita nggak ketemu di kelas menulis itu, apa hidupmu akan tetap begini? Aku diam sejenak, lalu menatap wajahnya yang diterpa cahaya senja. Aku gak tahu, tapi yang jelas, kalau hari itu aku gak datang, mungkin aku masih sibuk mengingat yang pergi, bukan mensyukuri yang datang. Dinda tersenyum tapi matanya berkaca. Aku takut kehilangan kamu. Aku menggenggam tangannya, hangat dan lembut seperti biasa. Aku yang dulu mudah hilang, tapi aku yang sekarang tahu kemana harus pulang. Tak lama setelah itu, kami mendapat kabar bahwa buku ketigaku akan diangkat menjadi film. Kali ini ceritanya fiksi, tapi tetap diwarnai oleh pengalaman pribadi. Produksi berjalan lancar. Aku ditawari jadi penulis naskah dan Dinda, tanpa diduga, terlibat sebagai penata artistik. Dia punya mata yang tajam untuk detail dan rasa. Proses syuting membawa kami ke berbagai tempat. Pantai, pegunungan, desa kecil di lereng bukit. Dalam setiap perjalanan itu, kami merasa seperti menjelajali cinta yang pernah tumbuh perlahan. Dan semakin jauh kami pergi, semakin aku sadar, aku tak pernah benar-benar kehilangan. Aku hanya diputar arah. Hari gala premier film itu, karpet merah, lampu kamera, wartawan. Semuanya terasa asing. Tapi di tengah keramaian itu, aku hanya fokus pada satu hal. Dinda yang berdiri di sampingku dengan gaun biru sederhana, tersenyum malu-malu. Ketika film selesai diputar, seluruh ruangan memberi tepuk tangan. Aku menoleh ke arah Dinda dan dia menatapku dengan mata yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ini semua mimpi kamu, katanya lirih. Bukan, ini mimpi kita, jawabku sambil menggenggam tangannya erat. Beberapa bulan setelahnya, Dinda dinyatakan hamil. Aku masih ingat wajahnya ketika memberitahuku, gugup, bahagia, takut. Tapi di matanya ada harapan yang utuh. Kami memutuskan menamai anak kami Aruna, yang artinya cahaya fajar. Karena dia datang saat hidup kami mulai benar-benar terang. Di malam-malam ketika Dinda tertidur dengan satu tangan di perutnya, aku menulis surat untuk Aruna. Satu persatu. Menceritakan bagaimana ayahnya pernah jatuh, pernah disakiti, tapi akhirnya belajar bahwa cinta yang sejati tak berisik. Ia diam, setia, dan tumbuh perlahan. Beberapa tahun ke depan, aku tahu akan banyak cerita baru.
Mungkin akan ada kesulitan lagi, mungkin juga tawa yang lebih banyak. Tapi satu hal yang kupastikan, aku tak lagi sendiri menjalaninya. Dan kalau Aruna nanti bertanya, "Ayah, kenapa bisa ketemu ibu?" Aku akan bilang, karena Tuhan menunggu waktu yang tepat saat ayah benar-benar siap menjaga seseorang seumur hidup. Begitulah akhirnya cinta menyelesaikan apa yang dulu dihancurkan oleh pengkhianatan. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan hidup yang dijalani sepenuh hati. Aruna lahir di pagi yang sunyi. Hujan gerimis turun pelan seperti langit sedang menyambutnya dengan tenang. Tangisnya pecah begitu kuat saat menyentuh dunia, tapi justru disitulah aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dinda terbaring lemah tapi tersenyum. "Akhirnya dia datang," bisiknya, dan aku hanya bisa menatap dua makhluk yang kini menjadi poros hidupku. Hari-hari kami berubah, tak lagi tenang seperti dulu, tapi jauh lebih hidup. Suara tangisan, tawa bayi, botol susu yang jatuh, mainan berserakan, semua kekacauan kecil yang menakjubkan. Aku mulai terbiasa bangun malam hanya untuk mengganti popok atau mengayun Aruna yang rewel. Dinda pun belajar menjadi ibu dengan sabar, meski matanya sering merah karena kurang tidur. Setiap malam sebelum tidur, kami bergantian bercerita pada Aruna. Kadang kisah khayalan tentang seekor burung kecil yang ingin terbang ke bulan, kadang cerita nyata tentang seseorang yang pernah kehilangan, lalu menemukan cahaya dalam bentuk yang tak terduga. Satu malam, Dinda membacakan salah satu suratku yang dulu kutulis diam-diam untuk Aruna. "Nak," suaranya lembut, "ayahmu pernah hampir berhenti percaya bahwa hidup bisa kembali indah. Tapi kamu dan ibu datang, bukan hanya untuk membuktikan bahwa harapan itu ada, tapi untuk jadi wujud dari harapan itu sendiri." Mataku hangat. Aku menatap mereka, dan di dalam diamku, aku berjanji lagi untuk menjaga, mencintai, dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Waktu terus berjalan. Aruna tumbuh cepat. Rambutnya ikal seperti Dinda, matanya tajam seperti milikku. Ia suka duduk di pangkuanku saat aku menulis, lalu bertanya, "Ayah lagi bikin cerita apa hari ini?" "Cerita tentang seorang anak pemberani," jawabku. "Namanya Aruna." Ia akan tertawa dan aku tahu, dalam tawanya itu ada seluruh hidupku. Suatu sore, saat kami bertiga duduk di taman kecil depan rumah, Aruna bertanya, "Ayah pernah sedih gak dulu?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk. Aku memandang Dinda yang hanya tersenyum, memberi isyarat bahwa aku boleh jujur. "Pernah. Dulu ayah pernah sangat sedih karena seseorang yang ayah cintai memilih pergi." Aruna mengangguk polos. "Terus ayah ketemu ibu?" "Iya, Tuhan ganti dengan yang lebih baik. Kadang kita harus kehilangan sesuatu dulu supaya bisa menghargai yang datang setelahnya." Aruna memelukku. "Aku senang ayah ketemu ibu. Kalau enggak, aku enggak akan ada." Aku tertawa kecil, menahan air mata yang entah kenapa terasa hangat dan damai. Dinda menyandarkan kepala di bahuku. Angin sore berhembus pelan, matahari turun perlahan, menyisakan warna jingga yang menenangkan. Beberapa tahun lagi, mungkin Aruna akan membaca kisah ini. Mungkin dia akan tahu bahwa cinta tak selalu indah dari awal. Bahwa ayah dan ibunya bukan pasangan sempurna. Tapi mereka memilih untuk saling bertahan. Memilih saling sembuh, memilih saling percaya. Aruna tumbuh jadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Di usianya yang ke-8, ia sudah membaca buku-buku yang bahkan tak kubayangkan akan disentuh anak seusianya. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan, melainkan keinginannya untuk menulis seperti ayahnya. Suatu malam, ia datang ke ruang kerjaku membawa sebuah buku catatan kecil dengan sampul bergambar kupu-kupu. "Ayah," katanya sambil meletakkan bukunya di mejaku, "aku juga mau bikin cerita." Kubuka halaman pertama. Tulisannya masih berantakan, tapi isinya luar biasa. Tentang seorang anak perempuan yang ingin memperbaiki bulan karena ia pikir bulan sedang sedih. Di akhir cerita, si anak naik ke langit hanya untuk berkata pada bulan, "Kalau kamu sedih, aku juga." Saat itu juga aku tahu, Aruna tak hanya menuruniku, dia jauh lebih peka. Beberapa bulan setelah itu, ia diminta membaca ceritanya di acara sekolah. Dinda duduk di barisan depan dengan mata penuh haru, sementara aku merekam setiap detiknya dengan hati yang hampir tak muat menampung kebanggaan. Tepuk tangan bergema begitu Aruna selesai membaca. Tapi yang tak kami sangka, di antara kerumunan itu, ada seseorang yang ikut bertepuk tangan dengan mata berkaca. Lita. Ia mendekat setelah acara usai. Wajahnya jauh berbeda dari bertahun-tahun lalu. Matang, lelah, tapi tidak lagi pahit. Di sampingnya berdiri seorang remaja laki-laki. Putranya yang tak ku ketahui namanya hingga hari itu. "Aku sering baca tulisanmu dan Dinda," katanya. "Dan tulisan Aruna luar biasa." Aku hanya mengangguk.
Tak lagi ada rasa canggung, apalagi dendam. Anaknya memperhatikan Aruna dengan cara yang aneh, seperti kagum sekaligus iri. Dinda menangkap itu lebih dulu dan dengan ramah mengajak mereka mampir ke rumah. Awalnya aku ragu, tapi Dinda hanya berbisik. Kadang luka bisa sembuh bukan hanya dengan waktu, tapi dengan keberanian untuk melihat masa lalu dan tersenyum. Di ruang tamu kami, Aruna dan putra Lita, Rafa, mulai bicara tentang cerita, tentang komik, tentang impian. Dinda membuatkan teh, dan aku duduk di seberang Lita. Tak ada perdebatan, tak ada ungkapan penyesalan. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, kini saling memahami bahwa kisah mereka memang ditakdirkan untuk tidak berakhir bersama. Lita pamit dengan kalimat yang sederhana, tapi membekas. Kamu bahagia, dan itu cukup buatku. Beberapa hari setelah itu, Aruna bertanya, Bu Lita itu siapa? Dinda tersenyum. Seseorang dari masa lalu, Ayah. Aruna memandangku lama. Dia nyakitin Ayah ya? Aku menatap mata kecil yang semakin mirip ibunya. Iya, tapi karena itu Ayah ketemu ibu. Jadi sekarang Ayah gak marah lagi. Aruna mengangguk, lalu memelukku. Aku janji gak akan nyakitin siapa-siapa. Dan saat itu aku tahu, dari semua tulisan yang pernah kubuat, semua novel, semua artikel, semua naskah, tak ada yang bisa menandingi kalimat sederhana itu dari anakku. Dari luka masa lalu, dari air mata, dari kehancuran yang dulu kupikir akan mengakhiri segalanya, tumbuh keluarga kecil yang bukan hanya penuh cinta, tapi juga penuh maaf, pengertian, dan kekuatan untuk terus berjalan. Karena hidup tak selalu soal siapa yang bertahan, tapi siapa yang memilih untuk tetap mencintai, meski pernah disakiti. Dinda mulai menulis juga. Awalnya hanya untuk mengisi waktu ketika Aruna di sekolah, tapi lambat laun tulisannya mulai dilirik penerbit. Cerita-ceritanya sederhana, penuh kehangatan, seringkali tentang ibu dan anak, tentang rumah, dan tentang perempuan-perempuan yang memilih untuk tetap kuat meski retak. Kami jadi dua penulis dalam satu rumah. Kadang meja makan berubah jadi ruang diskusi, tempat kami bertukar ide, saling mengkritik dengan tawa, bahkan berdebat kecil soal alur cerita. Tapi di tengah semua itu, Aruna lah yang paling cerewet. Komentator cilik yang tak ragu bilang, cerita ayah terlalu lambat, cerita ibu lebih seru. Suatu hari, Dinda mendapat undangan untuk tampil di sebuah festival sastra besar sebagai penulis tamu. Itu pencapaiannya sendiri, bukan bayang-bayang dari nama belakangku. Ia berdiri di atas panggung dengan percaya diri, membaca kutipan dari cerpen terbarunya, dan ketika tepuk tangan bergema, aku menahan air mata. Setelah acara, seseorang dari penerbit besar mendekatinya. Mereka menawarkan kontrak eksklusif, dan sejak saat itu, nama Dinda mulai muncul di rak buku toko-toko besar. Ia tak lagi hanya dikenal sebagai istri penulis, tapi berdiri di tempatnya sendiri, dengan cahaya yang ia bangun sendiri. Aku bangga, bukan karena dia sukses, tapi karena aku menyaksikan seluruh prosesnya, mulai dari halaman kosong pertama, hingga kini wajahnya ada di sampul buku. Aruna tumbuh dalam lingkungan yang penuh kata. Ia mulai menulis blog kecil yang berisi puisi dan pengamatan sehari-hari. Sekali waktu, ia menulis tentang bagaimana ia melihat cinta dalam caraku menatap ibunya. Tulisannya dibagikan ratusan kali, dan aku membaca itu dalam diam, dengan dada yang nyeri karena bahagia. Malam-malam di rumah kami dipenuhi suara keyboard yang beradu, halaman yang dibolak-balik dan aroma teh buatan Dinda. Tak ada drama besar, tak ada pertengkaran hebat. Hanya kehidupan yang terus berjalan dengan cerita yang kami rangkai perlahan. Kadang aku masih teringat masa lalu, bukan dengan marah, tapi dengan syukur. Karena jika semua itu tidak terjadi, aku mungkin tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Beberapa tahun kemudian, saat buku Dinda masuk daftar nominasi Penghargaan Sastra Nasional, kami merayakannya sederhana. Makan malam bertiga, dengan lilin kecil di meja, dan Aruna yang membacakan toast lucu. Untuk ibu, yang lebih hebat dari novel apapun. Dan untuk ayah, yang cukup keren walau kalah saing sama ibu. Kami tertawa, dan di tengah tawa itu aku tahu, kami tidak hanya bertahan dari badai. Kami membangun kehidupan yang bahkan lebih indah setelah badai itu pergi. Cinta yang baik tidak selalu datang lebih dulu. Tapi cinta yang tumbuh setelah luka adalah yang paling kuat. Aruna diterima di sekolah seni favoritnya. Hari itu rumah kami gempar. Bukan karena perayaan besar, tapi karena tawa yang tak berhenti dan pelukan yang saling bersahutan. Ia berdiri di tengah ruang tamu, memperlihatkan surat penerimaan itu dengan mata berkaca. Aku gak nyangka bisa lolos dari ribuan pendaftar, katanya. Dinda menatapnya dengan mata bangga, sementara aku menyembunyikan getar di suara saat berkata, "Kamu bukan cuma bisa, kamu memang pantas."
Beberapa bulan kemudian, Aruna pindah ke asrama. Rumah jadi terasa lebih sepi. Meja makan tak lagi penuh celoteh, rak buku tak seramai dulu, dan ruang tamu lebih hening. Tapi kami tahu, ini bagian dari proses. Bagian dari cerita panjang yang sedang ia tulis sendiri. Dinda mulai menulis buku parenting berdasarkan perjalanan kami sebagai orang tua. Sementara aku kembali tenggelam dalam novel baru. Kali ini tentang dua orang asing yang bertemu di kereta, lalu saling menyembuhkan. Cerita itu fiksi, tapi setiap dialognya terasa seperti potongan hidup kami. Suatu malam, Aruna mengirim pesan, hanya satu kalimat, aku sedang jatuh cinta, tapi takut kecewa. Dinda yang membaca lebih dulu, ia hanya tersenyum lalu menyerahkan ponsel padaku. Kubalas dengan singkat, jatuh cinta itu seperti menulis cerita pertama, kadang berantakan, kadang gagal, tapi kamu harus tetap mulai. Kalau enggak, kamu akan pernah tahu endingnya seperti apa. Keesokan harinya, Aruna menelepon. Suaranya cerah. Dia suka baca puisi, Ayah, dan katanya dia nangis waktu baca tulisanku. Di sisi lain, Dinda sedang bersiap untuk tur buku keduanya. Kali ini ke luar negeri. Aku ikut sebagai suami penulis terkenal dengan bangga yang tidak bisa kusembunyikan. Di setiap kota yang kami kunjungi, ada momen baru. Berdiri di bawah lampu jalanan Paris, naik sepeda berdua di Kyoto, tersesat di sebuah pasar malam di Istanbul. Semua jadi babak baru dalam kisah kami yang terus berkembang. Di salah satu malam di kamar hotel kecil di Amsterdam, Dinda bertanya, "Kamu pernah berpikir kita nggak akan sampai di titik ini?" Ku kecup keningnya. Dulu iya, tapi sekarang aku cuma nggak sabar nulis bab selanjutnya. Kami menghabiskan malam dengan membicarakan masa depan, tentang rumah kecil di pinggir laut, tentang membuka kelas menulis bersama, tentang cucu yang mungkin suatu hari nanti akan bertanya, kakek dan nenek dulu ketemu di mana? Dan aku akan bilang, kami bertemu di puing-puing, tapi kami membangun istana dari situ. Bukan cinta yang datang dengan gempita, tapi cinta yang tumbuh diam-diam, mengakar dalam, lalu menjelma jadi tempat paling aman yang pernah ada. Tak perlu pesta mewah, tak perlu nama besar, cukup satu meja, dua cangkir teh, dan dua orang yang memilih untuk saling pulang. Hari demi hari, saat libur musim panas, rambutnya sudah sedikit berubah warna, potongan lebih pendek, dan pembawaannya lebih dewasa. Ia mencium tangan Dinda dengan hangat, lalu memelukku lama. Aku kangen aroma rumah, katanya sambil mencium bantal kamarnya. Di malam pertama kepulangannya, kami duduk bertiga di teras belakang, seperti dulu. Bintang-bintang tak sebanyak biasanya, tapi percakapan kami membuat langit terasa lebih luas. Ayah, Ibu, aku ingin membuat buku pertamaku, ucap Aruna pelan. Isinya surat-surat untuk versi kecil diriku, yang dulu sering merasa sendiri. Dinda menahan senyum. Ternyata kamu punya luka yang tak kamu ceritakan ya? Aruna mengangguk. Tapi aku gak mau sembunyi. Aku pengen orang lain tahu bahwa anak remaja pun bisa punya rasa hancur dan bisa sembuh. Aku memandang matanya, melihat keberanian yang tak kupunya di usia sepertinya. Mau ayah bantu jadi editor? Ia tersenyum lebar. Mau. Tapi jangan banyak sensor ya. Proyek buku itu menyatukan kami dalam cara yang baru. Dinda menjadi pembaca pertama, aku menjadi pengarah struktur, dan Aruna tetap jadi jantung cerita. Tiap malam, ruang kerja kami penuh dengan diskusi tentang pilihan kata, ritme emosi, dan bagaimana menyampaikan kesedihan tanpa membuatnya terasa murung. Bulan berikutnya, tawaran datang dari penerbit yang pernah menerbitkan novelku. Mereka tertarik. Tak ada koneksi keluarga, tak ada bantuan dari nama belakang. Naskah Aruna berdiri dengan kekuatannya sendiri. Pada acara peluncuran bukunya, Aruna berdiri di panggung kecil dengan mata sedikit gemetar. Ia membaca satu bagian. Untuk anak perempuan yang dulu sering menahan tangis di kamar mandi sekolah, aku tahu kamu hanya butuh seseorang yang bilang, aku juga pernah merasa seperti itu. Sekarang aku bilang, kamu tidak sendirian. Ruangan hening. Dinda menggenggam tanganku erat. Setelah acara, seseorang dari audiens mendekati Aruna sambil menangis. Terima kasih, akhirnya aku merasa dimengerti. Dalam perjalanan pulang, aku menoleh ke Aruna. Kamu tahu, kamu baru saja menyembuhkan seseorang tanpa menyentuhnya. Ia menjawab, aku cuma melanjutkan yang ayah dan ibu mulai. Dulu kalian sembuhkan aku tanpa sadar. Malam itu rumah kami penuh bunga, bukan dari pesta, tapi dari ucapan orang-orang yang merasa kisah Aruna menjadi cermin bagi luka mereka. Di dalam kamar, Dinda menatapku. Kita berhasil ya? Aku menggeleng. Kita belum selesai, masih banyak cerita, tapi kita menulisnya bersama, dan itu cukup. Tak lama setelah itu, kami memutuskan pindah ke pinggiran kota. Rumah dengan halaman lebih luas, lebih dekat dengan laut.
Kami menanam banyak pohon, membuat ruang baca terbuka, dan membiarkan waktu berjalan tanpa terburu-buru. Aruna tetap menulis. Dinda mulai mengajar menulis kreatif secara daring. Aku menyelesaikan novel keempatku, kali ini tentang keluarga yang tak sempurna tapi utuh. Kami tak lagi mengejar dunia. Kami memilih menikmati dunia kecil kami sendiri. Di setiap pagi yang tenang, di setiap teh hangat sore hari, di setiap halaman buku yang kami tulis, kami tahu satu hal, luka pernah menjadi awal. Tapi cinta yang membuat semuanya layak dikenang. Beberapa tahun berlalu, kehidupan berjalan dalam ritmenya yang lembut. Rumah kecil di pinggiran kota itu menjadi saksi banyak hal. Musim hujan yang membawa tawa di balik jendela, musim panas yang diisi dengan membaca buku di bawah pohon, dan malam-malam panjang yang dipenuhi cerita dan keheningan yang tak lagi sepi. Aruna dewasa. Buku keduanya menjadi bestseller, dan ia mulai keliling kota membagikan semangat menulis kepada generasi baru. Ia tak hanya menjadi penulis, tapi suara bagi mereka yang dulu merasa tak punya tempat. Suatu hari, ia kembali ke rumah dengan seseorang di sisinya. Seorang pria tenang yang matanya teduh dan tutur katanya lembut. Namanya Raka, katanya sambil tersenyum. Dia suka hujan seperti ayah, dan dia suka menulis puisi seperti ibu. Kami tahu saat itu juga, Aruna sudah menemukan tempat pulangnya. Beberapa bulan kemudian, pernikahan kecil digelar di halaman belakang rumah. Tak ada kemewahan, hanya lilin-lilin gantung, tawa sahabat, dan matahari sore yang jatuh perlahan di antara dedaunan. Saat aku menyerahkan Aruna kepada Raka, aku berbisik, jaga dia. Dia adalah kisah terindah yang pernah kutulis bersama Tuhan. Waktu terus berjalan. Dinda mulai beruban di sisi pelipis dan aku mulai sering lupa di mana meletakkan kacamata. Tapi tak ada yang berubah dalam cara kami saling memandang. Suatu malam, saat bulan menggantung penuh dan laut terdengar dari kejauhan, kami duduk berdua di bangku taman kecil depan rumah. Kalau hidup ini novel, kata Dinda, kamu tahu kita sudah ada di bab apa? Aku tertawa kecil. Mungkin bab terakhir. Dinda menggenggam tanganku erat. Kalau begitu, aku harap kita menutupnya dengan tenang. Tanpa tragedi, tanpa drama, hanya selesai dengan manis. Aku mengangguk, dan penuh rasa syukur. Beberapa minggu setelah itu, Dinda pergi lebih dulu. Dalam tidur, damai, tenang, seperti doanya sendiri. Aku menulis untuknya setiap hari setelah itu. Surat-surat yang kutaruh di bawah bantalnya. Sampai suatu pagi, aku tahu waktuku pun hampir habis. Aruna menemukanku duduk di kursi taman dengan senyum mengarah ke langit. Di pangkuanku, sebuah buku terbuka dengan halaman terakhir bertuliskan, cinta sejati bukan yang bertahan selamanya di dunia, tapi yang terus hidup di dalam cerita, dalam ingatan, dalam setiap jejak kebaikan yang ditinggalkan setelah kita tiada. Dan disinilah khas Breath.